Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, di bawah guyuran deras hujan di Kota Bandung ini ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan yang sedang viral gitu ya, atau sedang viral di media sosial. Nah, ini juga kita mengingatkan dari awal ini mah untuk menyaksikan sampai dengan selesai, karena masih banyak teman-teman yang mungkin nonton beberapa menit di awal gitu ya, lalu komentar setelah itu tidak ditonton. Jadi begitu ada video baru, nanya di masalah yang video sebelumnya. Jadi ini untuk menghindari beberapa kesalahan-kesalahan atau menghindari beberapa pertanyaan yang berulang gitu ya. Jadi ada juga komentar dari teman-teman Bobotoh, katanya, "Kang, biarin aja pertanyaan si ini mah jangan dijawab," katanya, karena itu sudah ditanyakan. Jadi dia nggak nonton. Nah, ini juga sebetulnya mah sah-sah saja, karena kita mendirikan atau membuat satu channel ini kan untuk berdiskusi, untuk sharing gitu ya, untuk ngobrol, demi apa ya, demi menjadikan teman-teman Boboto semua juga, atau kita semua menjadi Boboto yang next levelnya beneran gitu ya, next levelnya secara nyata, bukan hanya slogan saja. Jadi ya sedikit demi sedikit kita coba mulai mengedukasi gitu ya, ada literasi yang memang harus kita tanamkan di sini gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ditonton videonya dari awal sampai akhir. Itu pesan singkatnya. Pesan yang kedua teman-teman, ini masih datang dari Persib Store, yang mana alhamdulillah masih ada stok katanya teman-teman untuk yang ingin membeli jersey ACL seperti yang saya gunakan saat ini gitu ya, ACL away kalau ini, kalau yang home-nya yang biru. Nah, tapi kita juga punya yang liga gitu ya, yang liga yang di belakang ini yang away-nya juga yang memang sangat langka gitu ya. Jadi selama masih ada di kami gitu ya, itu silahkan dipesan saja. Itu juga sudah termasuk, kalau kebetulan lagi live itu ada diskon katanya gitu ya, lumayan teman-teman. Jadi mangga kalau yang mau lihat-lihat dulu ada produk apa aja yang tidak ada di luar, di kami punya gitu ya. Jadi ya silahkan diklik layar handphone teman-teman, diklik. Nah, di pojok kiri bawah itu ada jenis-jenis produknya gitu ya, dilihat satu-satu aja, diklik, nanti kelihatan harganya, untuk deskripsinya bagaimana gitu ya. Jadi insya Allah yang masih ada kita tampilkan di sini, barangnya masih ada. Jadi ya tidak perlu nyari-nyari lagi, waduh di ini mah nggak ada, di sana nggak ada. Nah, di kita masih ada yang tertera gitu ya di etalasenya. Mangga teman-teman, biar nggak kemana-mana lagi, kasihan saya ke teman-teman juga kalau nyari ke sini nggak ada, ke sana nggak ada. Di kita saat ini katanya diinfokan ada teman-teman. Mangga dilihat-lihat dulu saja, disesuaikan dengan budget dan juga planning ke depan. Kalau punya uang kira-kira ya mangga, kalau punya tabungan silahkan gitu ya. Baik, kita masuk ke tema utama hari ini teman-teman, yang mana silahkan beli tiket. Ini mah tiket teman-teman, tiket sudah dibuka sesuai dengan informasi yang sudah kita sampaikan dari kemarin dengan tadi video tadi siang. Tiket akan dibuka hari ini, Tribun Selatan, Utara, dan Timur itu ada gitu ya. Mangga silahkan di order atau dibeli sebelum kehabisan lagi, karena ini kuota terakhir katanya teman-teman. Jadi kuotanya sampai dengan sehabisnya 25.000 tiket sekarang akan dibuka gitu. Jadi tidak ada lagi gelombang-gelombangan. Sekarang sudah tiketnya seharga Rp130.000 teman-teman. Maklum agak sedikit naik karena ini big match menghadapi Borneo FC di tanggal 5 Desember. Jadi ya keamanan juga perlu ditambah, stewardnya juga perlu ditambah, dan hal-hal yang lainnya menjadikan tiket agak sedikit naik, hanya Rp5.000 teman-teman gitu ya, tidak banyak. Mudah-mudahan ya kebagian, kita akan nyetadion di hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Silahkan keburu habis lagi teman-teman, karena ini kloter terakhir. Nah, kita masuk
baru ke pembahasannya ini teman-teman. Jadi hari ini sedang viral bahwa Eliano Render itu mengunggah di media sosialnya mengenai satu postingan ketika kemenangan kemarin malam di Madura. Itu Eliano bikin riuh gitu ya dengan menyertakan caption atau ya deskripsinya kerjasama tim yang cihuy katanya. Jadi yang bikin riuhnya adalah kata-kata Eliano ini kan sudah mengenal kata cihuy, sudah mengenal beberapa peribahasa yang lain gitu ya, apalagi dalam bahasa Indonesia. Nah ini juga herinya orang Sunda atau herinya pemain Persib mah itu suka ya menjadi trademark gitu atau menjadi viral dengan sekejap gitu ya, apalagi sekelas Eliano. Nah ini memang ada yang memandang khusus gitu ya, ada yang memandang wah ini lagi senang, lagi happy, ada juga yang memandang memang ini agak sedikit menyindir seseorang katanya. Menyindir siapa? Nah ini menyindir salah satu pemain Persib juga teman-teman, yang mana kemarin juga sempat membuat satu ruang ganti sempat panas gitu ya. Ya kita sebut saja inisialnya WM10 teman-teman. Jadi ya WM10 ini memang akhir-akhir ini agak sedikit tidak bersahabat, baik itu di dalam locker room maupun dengan beberapa pemain. Walaupun terlihat biasa saja, tapi katanya ada sesuatu di situ gitu ya yang menyebabkan ya tidak dekat intinya mah. Nah ini Eliano mungkin ingin meluapkan rasa senangnya dengan kemenangan menghadapi Madura United kemarin dengan mengunggah ini. Namun ada sebagian dari teman-teman Boboto menyangkut pautkan ini, sekali lagi menyangkut pautkan dengan ketika penampilan di Singapura pada saat menghadapi Lion City Seller, yang waktu itu kan ada Eliano, ada Tom Hai yang marah-marah, termasuk Coach Bojan juga. Jadi 3 orang ini, Coach Bojan, Eliano dan juga Tom Hai ini sedikit sangat kecewa dengan WM10 atau William Marsilio lah gitu ya. Billy Ayah Boboto senior atau Boboko katanya, Boboto kolot yang memang tidak tahu singkatan-singkatan, kita ya bilang aja nggak apa-apa karena memang buktinya ada gitu ya, ini faktanya ada teman-teman. Jadi William Marsilio itu ya sedikit memang tidak terlalu bekerja sama dalam tim lah ketika menit-menit terakhir di Singapura, karena itu pertandingan penting. Itu juga Persib harusnya membutuhkan poin minimal 1, tapi ya salah satunya katanya akibat kurang adanya kerjasama tim di akhir pertandingan. Nah ini juga kita coba minjam video atau kita coba tampilkan saja gitu ya, sambil ditampilkan di sini. Nah di bawah ini teman-teman bisa melihat itu ketika potongan video ya William Marsilio itu mencoba menendang dalam jarak yang terlalu jauh lah gitu ya. Bukannya ada di situ ada Eliano yang terbuka, ada Haye juga yang mungkin berharap dioper ke rekannya yang lain. Untuk Baros juga udah siap nyundul atau dikasih umpan bola pendek gitu ya. Nah ini ya mungkin ya disitulah ada sedikit missnya teman-teman, dan ini menjadi viral juga, sempat dibahas gitu ya bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Ya ini mah tergantung persepsi masing-masing. Mungkin dari segi William ya mungkin merasa ya saya bisa nih cetak gol dari jarak sekian, tapi ya kenyataannya mungkin tidak. Dan ya kita secara objektif saja teman-teman, masing-masing pemain punya penilaiannya gitu ya, dan Coach Bojan pun punya penilaiannya. Nah ini kita juga harus menyeimbangkan dengan pemain yang lain gitu ya, harus head to head, tidak boleh menjudge atau menjatuhkan si pemain ini jelek, pemain itu kurang bagus dan lain sebagainya. Nah gini teman-teman, kenapa William ini sampai dengan disuruh pulang oleh Bojan Hodak gitu ya ke Bandung ketika ingin menghadapi Madura United kemarin. Jadi gini, kita kasih perbandingan Dewangga saja, Dewangga dengan William Marsilio gitu ya. Dewangga menurut Bojan Hodak ini, Bojan Hodak berkata jujur ya, bahkan sebelum Bojan Hodak mengatakan ini kita sudah membahas 3 sampai 2 hari ke belakang, itu sudah kita bahas dan sama persis dengan apa yang Bojan Hodak katakan hari ini teman-teman. Ya karena kita juga taunya Bojan sudah ngomongin itu di locker room, jadi ya kita sampaikan. Jadi gini teman-teman,
Dewangga kenapa baru dimainkan kemarin? Bojan tidak melihat tidak melihat pemain oh ini apa cedera ini ya udah masukin ini, enggak, tapi Bojan melihat siapa yang siap untuk bermain, itu yang bermain, bukan karena melihat si ini cedera, si itu kurang bagus dan lain sebagainya, tapi yang siap main dia main. Dewangga sebelumnya memang belum pantas bermain, kata Bojan Hodak. Ini secara jujur ya, Dewangga belum pantas bermain untuk Persib Bandung di awal-awal. Jadi di beberapa laga dari awal pun belum pantas bermain untuk Persib Bandung dari awal. Kenapa? Karena dia ya tidak menyadari apa kesalahan dia. Dia ya agak sedikit cenderung tidak fokus ketika latihan gitu ya. Ada beberapa penilaian lainnya juga. Lalu juga ada ketika dia dikasih sedikit harus begini harus begitulah gitu ya, kalau di latihan itu masih sedikit abai katanya gitu ya. Namun dia memperbaiki dirinya menurut Bojan Hodak loh ya, bukan menurut kami. Bojan Hodak mengatakan Dewangga memperbaiki dirinya, dia juga mulai fokus latihan, dia mulai serius, dia mulai meningkatkan kapasitas ketika latihannya, maka dia sudah berhasil menarik perhatian saya katanya. Jadi kita kasih kesempatan dan bermain memang baik gitu, walaupun di klub sebelumnya dia menjabat sebagai kapten, dia pemain terbaik, tapi berbeda level ketika bermain di Persib Bandung. Jadi dia harus meningkatkan sesuai standar yang kita inginkan, kata Bojan Hodak gitu ya. Jadi ya inilah Persib dengan segala dinamikanya, pemain harus ikut pelatih gitu. Intinya mah itu, pemain harus ikut pelatih, harus sabar jika memang ingin bermain di Persib Bandung menjadi pemain inti, apalagi harus sabar dan harus menerima ya masukan-masukan gitu, tidak malah pundung. Nah, ini kita berbanding ngomongin masalah William Marcilio, teman-teman. William Marcilio ini kabar yang kita dapat gitu ya. Kalau kita gabungkan dengan atau sandingkan dengan Dewangga, ini William Marcilio di latihan hampir sama. Ini masih ya gitu-gitulah ya, tidak terlalu menunjukkan keseriusannya dan lain sebagainya, merasa ya dia sudah menjadi pemain gitu ya. Punten pisan ini mah karena kenyataannya seperti ini. Nah, ini tidak menunjukkan keseriusannya, kurang menunjukkan antusiasmenya karena merasa sering dicadangkan, seharusnya dia yang bermain katanya gitu ya. Nah, ketika beberapa kali tidak dimasukkan dalam DSP pun malah pundung, malah larinya curhat di media sosial, teman-teman. Nah, ini yang terakhir yang menjadi fatal adalah ketika habis bermain dengan Lion City Seller gitu ya di Singapura, kan William nih dipulangin oleh Bojan Hodak. Nah, disitulah yang menjadi cilaka 12-nya katanya. Jadi William mengunggah di media sosialnya gambar logo elang dan juga tulisannya katanya mengenai kenapa gitu pemain yang baru bermain 6 menit disalahkan atas kekalahan yang sudah bermain selama 96 menit katanya. Atau teman-teman bisa jelasnya, bisa lihat di sini, kita coba tampilkan ini status dari William Marcilio gitu ya, biar fakta dan datanya ada. Kalau di kita mah harus lengkap baru kita update kabarnya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa baca, inilah yang William Marcilio tampilkan di media sosialnya. Jadi pesannya apa? Pesannya adalah gini, Persib itu satu kesatuan, satu tim yang memang harus mempunyai kerjasama baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tidak nurut pelatih adalah garda terakhir dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Kalau kata pelatih tidak, ya sudah ikut gitu. Kalau kata pelatih main. Nah, ini William ini tipikal yang pundungan dan memang tidak mau berusaha, bahwa dia merasa saya bintang, saya harus main, saya harusnya main. Nah, inilah yang disebut star syndrome, teman-teman gitu ya. Jadi William ini punten sekali lagi, punten pisan. Kalau Bojan memang katakan musim lalu ada kayak
Castaner gitu ya, Gervane Castaner, lalu juga ada Melson 5. Seburuk-buruknya mereka bermain atau setidak performnya atau underperform mereka bermain, selalu dibela oleh Bojan Hodak, selalu pasang badan Bojan Hodak gitu ya, bahwa ini bahwa itu, tiba-tiba di habis kontraknya ya sudah dilepas gitu ya, tanpa harus ngomongin ini ngomongin itu bukan tipe Bojan pisan ya, bukan tipe Bojan Hodak pisan lah gitu ya. Namun ketika ini sepertinya sudah kehel pisan gitu ya Bojan ke WM10 ini atau ke William ini, yang mana Bojan mengatakan bahwa ya sudah, saya tidak suka dengan ya komitmen dia. Jadi memang ya itulah banyak makna gitu ya Bojan sampai dengan tidak menyatakan ketidaksukaannya di hadapan media, teman-teman, dan ini secara nasional oleh siapapun bisa diketahui gitu ya. Kalau dulu kan dia membela pemainnya, wah enggak, ini tidak bagus ya, buktinya aja sekarang kayak Ramon Tankyu gitu ya, dia striker belum mencetak gol, tapi apa kata Bojan bilang ya, dia mungkin seorang striker bukan tugasnya untuk mencetak gol saja, masih ada striker yang lain, masih ada pemain yang lain yang bisa mencetak gol. Saya kasih tugas untuk Ramon kan sebagai pemantul, sebagai ini, sebagai itu. Jadi ada hal yang memang dikatakan Bojan Hodak, tapi tidak dengan William Marcilio ini. Dia sepertinya sudah habis di Persib Bandung, sudah tidak tertolong lagi, teman-teman. Jadi ya kemarin juga kita ucapkan hatur nuhun lah buat William gitu ya. Ya selamat berpetualang di klub barunya, karena sebagian teman-teman juga sudah mengunggah bahwa William Marcilio katanya di beberapa klub sebelum di Persib memang tidak pernah full satu musim berada di satu klub. Jadi selalu berpindah-pindah, setengah musim pindah, setengah musim pindah, bahkan ada yang belum satu musim udah dipecat juga. Sebelumnya juga di Arema begitu katanya gitu ya. Jadi memang ini bukan masalah performa, tapi masalah attitude, teman-teman ya, jelas. Jadi tidak ada lagi, kemarin banyak banget pertanyaan yang ingin katanya kenapa William begini, kenapa William begitu. Nah, kita coba beberkan sekarang sejentre-jentrenya, sejelas-jelasnya, biar teman-teman semua juga paham gitu ya apa yang terjadi di Persib Bandung gitu, teman-teman. Mungkin informasi yang sudah saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.